Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Oke, puji Tuhan ya. Kita udah beberapa bulan tidak kumpul sama-sama, tapi kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah melalui online ini. Lalu saya harap adik-adik tetap bersemangat ya. Ada devo nggak nih? Ada baca membuat cari tayuk nggak? Lah, kalau bisa kalian tetap semangat ya. Cari tahunya kan lausa-lausa ada kirim kepada kalian dan juga devonya dibuat ya supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, kita akan serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau telah memimpin memelihara kami, bahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Engkau juga telah memelihara kami. Biarlah Tuhan juga yang akan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam taat kepada Tuhan dan belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami memerahkan ibadah pra remaja ini ke dalam tangan Engkau, biarlah Engkau boleh memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita akan nyanyikan Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Ya, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara dan memimpin kita. Kita boleh menyanyikannya dengan penuh ucapan syukur dan kita menyembah kepada Tuhan kita, kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kita juga boleh menyerahkan tubuh jiwa kita di dalam pimpinan Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita nyanyikan satu kali lagi saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Bulan ini adalah
kita mempunyai tema apa, tahu nggak? Bulan September ini. Temanya yaitu ikut Yesus melayani sesama. Nah, Lause akan mengajak kalian menyanyikan satu lagu, Saya Mau Ikut Yesus. Mungkin liriknya gampang ya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bagaimana jika kita menghadapi kesusahan? Meskipun saya susah, bahkan menderita di dalam dunia ini, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, ini merupakan tekad kita ya, mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa, kita akan mengaku akan segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Tuhan kami sungguh bersyukur, berterima kasih pada hari ini Engkau kumpulkan anak-anak-Mu kembali di tempat ini Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, namun Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran, perbuatan, tingkah laku. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami, Engkau ampuni segala dosa kami Tuhan, dan kami mau hidup taat, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengar berita anugerah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, Tuhan telah mengampuni akan dosa dan kesalahan kita. Adik-adik, kita akan menyanyikan, mengangkat satu pujian hati sebagai hamba. Ya, kita tahu bahwa kita datang ke dalam dunia ini, kita tidak bawa apa-apa. Apa yang ada di dalam dunia ini suatu hari akan kita tinggalkan semua. Ya, tetapi kita mempunyai hati, Tuhan memberikan hati, yaitu hati sebagai hamba. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Ya, kemanapun kita bawa hati yang menyembah ini, di dalam roh dan kebenaran. Tapi bagaimana cara kita membalasnya? Membalas kasih Tuhan ini, yaitu dengan penuh ucapan syukur, kita menjalani hidup ini dengan taat pada Tuhan dan hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyikan lagu ini, hati sebagai hamba. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengaku iman kita. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan membawa dua pokok doa, yaitu doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, agar Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita, terutama dari wabah pandemi COVID ini. Yang kedua, kita juga belajar supaya dalam masa ini adik-adik mesti tetap bersemangat dan juga supaya tetap rindu bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan kasihanilah bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Kami menyerahkan untuk apa yang terjadi
terutama dengan adanya pandemi wabah COVID-19 ini. Di segala bidang telah terjadi penurunan bahkan keterpurukan. Tuhan tolong, biarlah Engkau berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah supaya dapat menanggulangi wabah ini. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana agar vaksin boleh ditemukan dan juga obat-obatan, dan setelah mereka yang kena virus ini mereka juga boleh Tuhan sembuhkan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau boleh Tuhan, wabah ini boleh cepat berlalu. Hanya Engkau saja Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat melakukannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam masa ini Kau berikan semangat kepada anak-anak juga dalam belajar, supaya mereka tetap mau belajar di rumah, dan juga supaya iman mereka juga tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, Lause akan menceritakan tentang lagu ini ya. Ada seorang anak, dia itu bisa musik ya, kemudian dia melayani di suatu tempat berkomunitas Kristen, bahkan anak ini masih kecil, dia main dengan orang-orang yang lebih dewasa ya. Nah di dunia ada seorang pendeta, namanya pendeta Wilhelmus ya. Nah kalian tahu kalau misalnya kita manusia hidup biasanya kan orang tua, kemudian anak ya. Kalaupun sampai dipanggil itu biasanya kan orang tua dulu ya, itu yang normal. Nah ini yang terjadi yaitu karena ada suatu kecelakaan sehingga anak ini kemudian dipanggil Tuhan. Bagaimana hati seorang ayah begitu sedih ya. Harusnya kan kalau yang normal ya orang tua dulu meninggal baru anak kan. Tapi ini anak umur 17, coba bayangkan seorang tua mempunyai anak umur 17, sweet 17, seorang putra sulung kemudian meninggal. Hati ayahnya begitu sedih, kemudian dia mengarang, menciptakan satu lagu, yaitu lagu ini. Dan ini terjadi pada tahun 2008 ya, setelah 12 tahun ini 2020, lagu ini mulai sering kita dengarkan dan sempat viral tahun lalu ya. Oke, mari kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan satu kali lagi ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya
membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Mari kita buka ya adik-adik ya. 2 Yohanes, jadi kalau di depan kan kitab Yohanes, kalau yang ini di belakang ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. Sudah mendapatkannya? Oke, kita baca sama-sama ya semua ya. Ayat 7 sampai dengan 9. 1, 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Oke, nah mengenai persembahan, karena masih dalam masa pandemi ini, kalian boleh memberikan persembahannya, menitipkan pada orang tua, dan kemudian orang tua akan mentransfernya ke kas gereja ya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Dengan Apa Kan Ku Balas. Tuhan adalah Bapa yang Maha Mulia, kasih-Nya begitu besar kepada kita. Dia hidup, Dia pulihkan kita, Dia adalah harapan kita. Ya, kita hidup di dalamnya, kita diselamatkan olehnya. Dengan apa, coba adik-adik pikir, dengan apa kita balas kebaikan Tuhan ini? Yaitu dengan segenap hati kita, dengan penuh ucapan syukur, kita menyembah Dia, bersyukur kepadanya selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Satu kali lagi, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
Oke, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, inget gak nih, 1 minggu kemarin, Losokori udah bahas mengenai surat 1 Yohanes, dan dimulai dengan teori konspirasi mengenai COVID. Nah, di kali ini kita akan bahas lanjutannya dari surat 1 Yohanes, yaitu surat 2-3 Yohanes. Dan kali ini juga gak akan kalah menarik, karena kita akan bahas juga mengenai satu teori konspirasi yang lagi booming 2-3 tahun belakangan ini di Indonesia. Nah, sebelum membahas firman Tuhan lebih lanjut, yuk aku ajak kita untuk berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan di pagi yang baru ini kami boleh diberikan kesempatan satu kali lagi untuk boleh beribadah datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, Tuhan saja yang boleh memberikan kami untuk bisa fokus, tenang, duduk Tuhan mendengarkan waktu yang singkat ini. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami dan melalui firman Tuhan yang hari ini boleh diberitakan, Tuhan bisa berbicara setiap langsung kepada kami, mas pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, pimpin waktu kami ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman masih ingat gak sih sama satu komunitas ini? Yes, benar banget. Teman-teman pasti udah tahu dan ingat kalau society atau komunitas inilah yang menyebarkan teori konspirasi kalau bumi kita itu datar, alias Flat Earth Society, atau bisa disingkat jadi TFS. Jadi TFS Community ini sendiri sebenarnya udah berdiri sejak tahun 1956, tapi memang mulai baru booming di Indonesia sekitar 2-3 tahun yang lalu. Si Flat Earthers alias kaum bumi datar ini bisa dibilang cukup batu sih menurut aku. Karena udah jelas banget banyak bukti berupa hasil foto-foto dari para astronot yang pergi ke antariksa dan fotoin kalau bumi kita itu beneran bulat. Tapi si penganut TFS ini selalu bilang kalau foto NASA itu editan. Jadinya ya udah deh, mereka sering bikin onar yang jadinya muncul di berita-berita dan mempengaruhi orang-orang untuk percaya sama mereka. Sayangnya, masih ada aja orang-orang yang terpengaruh sama teori konspirasi ini dan ikutin join di community mereka akhirnya. Nah, ternyata teman-teman, teori konspirasi itu nggak cuma ada sekarang loh. Pada surat yang dituliskan Rasul Yohanes kepada jemaat mula-mula juga membuktikan bahwa pada saat itu pun ada teori konspirasi atau pengajaran-pengajaran palsu yang beredar pada jemaat mula-mula saat itu. Dan pengajaran Yohanes juga masih berlaku sampai sekarang dan perlu kita terapkan. Yuk, saat ini aku ajak teman-teman untuk kita buka Alkitab kita ya. Kita buka surat 2-3 Yohanes. Sebagai informasi, surat Yohanes ini merupakan surat terpendek loh di dalam Alkitab. Yuk, aku bacakan untuk teman-teman semua ya. Surat Yohanes yang kedua. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Judul perikopnya, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu,
Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Penutup, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Surat Yohanes yang ketiga, pembukaannya salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Judul perikopnya saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Penutup, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu. Tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah dalam salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Nah, surat 2-3 Yohanes ini ditulis oleh seseorang yang disebut dengan penatua. Bahasa dan gaya penulisan surat 1-3 Yohanes ini semuanya mirip, dan juga mirip dengan Injil Yohanes. Dengan demikian, banyak orang beranggapan bahwa semuanya ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus, yaitu Rasul Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, dan saat surat ini dibuat, Yohanes sudah tua dan mengawasi komunitas-komunitas gereja rumah yang kemungkinan berada di sekitar kota Efesus kuno pada saat itu. Sedikit informasi mengenai Rasul Yohanes. Rasul Yohanes merupakan mantan murid Yohanes Pembaptis sebelum menjadi murid Yesus, dan kemudian dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Ia merupakan satu-satunya murid yang tidak mati martir. Sebetulnya ia pernah dihukum mati dengan cara digoreng hidup-hidup ke dalam bak minyak mendidih di Roma. Namun mujizat terjadi karena Tuhan ingin terus memakai Rasul Yohanes. Sehingga pada akhirnya Yohanes mati karena usia tua setelah pembuangan di Pulau Patmos. Ia dipercaya menulis surat Injil Yohanes, surat 1-3 Yohanes, dan Wahyu. Dan berikut adalah rangkuman dari surat 2 Yohanes. Surat Yohanes yang kedua ini ditulis kepada jemaat mula-mula yang terkasih. Yohanes mengingatkan bahwa banyak penipu sudah menyebar ke seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai seorang manusia. Orang semacam itu adalah penipu dan musuh Kristus. Karena itu, kalau ada orang datang dan memberitakan kepadamu ajaran yang tidak diajarkan Kristus,
Janganlah menerima orang itu di dalam rumahmu dan memberi salam kepadanya. Orang yang tidak berpegang pada ajaran Kristus, yaitu orang yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Kristus, orang itu berarti tidak mempunyai Allah. Sebaliknya, orang yang tetap di dalam ajaran Kristus berarti mempunyai baik Allah Bapa maupun Anak. Dan di dalam surat 3 Yohanes secara spesifik memberikan surat ini kepada Gaius yang terkasih. Tolonglah para misionaris Kristus supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus menolong teman-teman sesama Kristen yang seperti itu supaya kita dapat turut dalam usaha mereka untuk menyebarkan ajaran yang benar dari Allah. Jangan seperti Diotrefes yang jahat dan melakukan dusta. Pada waktu misionaris itu datang, ia tidak mau menerima mereka. Malah, ia melarang jemaat yang mau menerima para misionaris itu, dan ia mengusir keluar jemaat yang setia. Janganlah kamu menerima apa yang buruk. Tirulah apa yang baik. Orang yang berbuat baik adalah milik Allah, dan orang yang berbuat jahat belum mengenal Allah. Yohanes memiliki gagasan inti yang ingin dia sampaikan, yaitu mengenai mengikut Kristus sama dengan hidup di dalam kasih dan kebenaran. Namun, seperti apa sih kasih yang dimaksudkan itu? Dan kebenaran seperti apa yang dimaksudkan itu? Yohanes berkata bahwa Allah adalah kasih dan sebagai anak-anak Allah, maka kita harus saling mengasihi dan menghindari kebencian. Pada surat 2 Yohanes ayat 6, Yohanes kembali mengingatkan para jemaat untuk hidup sesuai dengan perintah yang Allah ajarkan, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih, yaitu kasih yang bersumber dari Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan seperti Kain dari Kejadian pasal 4. Yohanes katakan, rasa bencinya membuat dia membunuh saudaranya. Tetapi bagi orang Kristen, kasih dinyatakan dengan menyerahkan nyawa demi kesejahteraan orang lain, seperti yang dilakukan Yesus, sehingga di dalam Yohanes 3 ayat ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Pada salib, kita melihat bahwa Allah adalah wujud dari kasih yang berikan hidupnya sepenuhnya. Dan kasih itulah yang mendorong para pengikut Yesus untuk mengasihi sesama dengan cara yang sama. Dan ketika orang-orang berjumpa dengan Allah yang penuh kasih ini, hal itu menghilangkan rasa takut serta kecemasan selamanya. Dan kasih menjadi sesuatu yang mendasari seluruh hidup kita. Nah, kemudian, bagaimana cara kita mengikuti Kristus dengan hidup di dalam kebenaran? Kebenaran seperti apa yang dimaksud Yohanes? Jawabannya adalah, yaitu kita sebagai orang percaya harus menolak pengajaran palsu mengenai Yesus dengan cara tidak menerima atau mendengarkan guru-guru yang menyangkal kebenaran tentang Dia. Yohanes mengidentifikasi seorang penyesat sebagai seorang antikristus karena orang itu menolak bahwa Yesus adalah manusia, yang adalah Kristus juga. Anti artinya berlawanan. Jadi setiap guru atau pengajaran yang menolak kebenaran dasar tentang Yesus berarti melawan Kristus. Nah, sebaliknya, Yohanes mengatakan bahwa orang yang terus mengajarkan kebenaran tentang Kristus karena mereka percaya kepada Injil, beriman kepada Kristus, dan hidup di dalam ketaatan pada perintah-perintah Allah adalah orang-orang yang benar. Sehingga seharusnya kita sebagai orang Kristen tidak menerima, mendorong, atau mendukung mereka yang menyebarkan pengajaran palsu tentang Yesus dan orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, umat Allah harus mendukung dan mendorong para pekerja Kristen, tidak seperti Diotrefes, seorang pemimpin gereja yang menyalahgunakan posisinya. Kita harus mendukung pekerjaan para misionaris. Kita menunjukkan kasih Kristus dan mengambil bagian di dalam penyebaran kabar baik. Nah, ini juga berlaku kepada orang-orang yang mengajarkan kebenaran pada kita loh, yaitu pendeta-pendeta di gereja kita sendiri, serta lause-lause kita. Dan itulah isi dari surat 2-3 Yohanes, yaitu kita mengikut Kristus dengan hidup di dalam kasih dan kebenaran.
To summary, jadi kita harus say no kepada what? Yaitu kepada pengejaran palsu, penyesat-penyesat, dan antikristus. Nah, sebaliknya kita harus say yes kepada penyebaran Injil, yaitu melalui mendukung para misionaris, salah satunya adalah pendeta-pendeta dan lause-lause di gereja kita. Nah, aku berharap kita sebagai orang-orang Kristen, kita dapat berpegang teguh pada Injil Kristus yang merupakan kebenaran itu sendiri, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan dimampukan untuk mengikut Kristus dengan hidup di dalam kasih, yaitu saling mengasihi sesama lain dan hidup di dalam kebenaran. Berpegang teguh dengan caranya tadi, yaitu adalah say no kepada penyesat-penyesat dan say yes kepada mendukung para misionaris. Oke, begitulah kurang lebih pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saat ini yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh duduk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Ya Bapa, seperti firman yang telah diberitakan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengikuti Kristus dengan cara hidup di dalam kasih dan kebenaran. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal tersebut di dalam kehidupan kami, sebagai bentuk respon kami terhadap anugerah dan kasih Allah yang telah begitu baik untuk hidup kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu itu. Dan biarlah Tuhan, pemberitaan firman Tuhan tidak hanya berhenti sampai saat ini, tetapi kami juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pemberitaan firman Tuhan itu tidak selesai hanya saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan semua aktivitas kami nanti selepas ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami boleh seturut dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, gengs.